مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid, bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenal umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, tadi salawat dilantunkan dengan mengingatkan kepada kita ya Pak ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana wa hasilna ma qasidana. Jadi kalau kita perhatikan bulan Ramadan itu kita persiapannya dari sekarang Pak. Jadi bulan Rajab kita nanamkan. Jadi tanamannya itu kalau diumpamakan Rajab itu sebagai tanaman, Sya'ban itu pemeliharaan, nanti Ramadan itu hasilnya, panennya. Jadi kenapa dinyatakan panen? Ya istilahnya kalau orang ngerti, orang yang ngaji, tidurnya orang saum itu ibadah. Tidurnya orang saum itu ibadah, karena niat untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mengurangi nilai-nilai keafdalan di dalam puasa. Jadi itulah bulan Ramadan, sampai tidurnya aja itu ibadah, apalagi kita berzikir, kita baca Quran, kita sholat rawatib, sholat sunnah, nafilah, tambahannya itu menjadi sempurna. Nah itu, jadi makanya Ramadan itu adalah panennya, hasilnya ya harus kita siap-siap dari sekarang. Yuk kita teruskan kaji kita yang disampaikan oleh Pak Khotib, yaitu surat Al-Jasiyah ayat yang ke-27.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن
اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا واليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita tengok ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-24 dan ke-25. Di situ ada, ya kalau kita lihat yang 23 juga ini termasuk ya yang menjadi intinya. Nah di situ yang 23, apa ro'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala qasdihi syar'a. Jadi itu suatu pertanyaan. Kita sampaikan pertanyaan itu tidak beri jawaban. Jadi kalau Al-Quran bertanya apalah takidun, apalah tatafakkarun, apalah tadabbarun, itu bukan jawaban, itu gaya bahasa. Apalah takidun, tidakkah engkau berpikir yang aku berikan akal pikiran, kira-kira seperti itu. Apalah tadabbarun, apakah kamu bisa mengambil pelajaran? Nah ini tadabbur. Jadi di sini gambarannya adalah ada orang-orang yang mengambil hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Ya, jadi hawa nafsu yang dijadikan sebagai Tuhannya, maka Allah nyatakan wa adallahu ala ilmi, maka Allah sesatkan dia. Ya, jadi mereka itu disesatkan. Lebih dari itu, Allah tutup pendengarannya, hatinya, dan menjadikan pendengarannya, penglihatan hati. Ya, jadi di sini basor, basir itu penglihatan hati, itu juga tertutup. Ini kalau orang itu yang menuhankan, yaitu hawa nafsunya. Berbeda dengan orang-orang yang memang dia itu memperoleh hidayah.
yang dia selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah itu jauh. Maka orang-orang yang mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun melangkah untuk membuka orang-orang yang ingin memperoleh hidayah Allah. Nah inilah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Diteruskan lagi, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Jadi orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhan, yaitu orang yang beranggapan kehidupan ini ya kehidupan dunia, yang nanti kita itu tidak bakal dibangunkan. Padahal Allah menyatakan namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Nah, jadi mereka itu menyatakan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya itu menyatakan bahwa kehidupanku di dunia dan kematianku kehidupannya wa ma yuhlikuna, tidak ada yang merusak illa dahr, kecuali waktu, kecuali ya memang alam itu sendiri yang merusak. Jadi adanya perubahan itu dianggapnya tidak ada pertanggungjawaban di hari akhirat nanti. Nah itulah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, maka dia hanya melihat yang dia lihat, ya, yang dia yakini, yang dia lihat. Ya alhamdulillah, terus terang perjuangan teman-teman yang berada di Jamaah Masjid At-Taubah, ya keseluruhannya, pengurusnya, jamaahnya itu kompak. Jadi semuanya itu menginginkan setidaknya kita punya warisan untuk kehidupan generasi yang akan datang. Mereka adalah orang-orang yang sujud kepada Allah. Jadi kita itu punya anak itu harus bersenang hati, Pak, harus gembira. Dan anak itu kita didik, yang nantinya akan mengalirkan pahalanya kepada kita. Gak usah kita adreskan, gak usah kita alamatkan. Kalau itu didikan kita menjadi anak soleh, selama anak kita sebagai anak soleh berbuat baik, maka pahalanya mengalir kepada kita, baik yang kita masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi itulah tanaman kita. Begitu juga amal jariah yang kita berikan. Selagi itu masih ada, selagi itu masih digunakan untuk beribadah, maka itu akan selalu mengalir ila yaumil qiyamah. Ya, jadi kita senang sekali dengan keadaan yang ada, karena mau kita berjuang untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam. Tadi saya sampaikan, kita harus bersenang hati, kita harus bergembira punya anak, dan kita bisa mendidiknya dan bisa sujud kepada Allah. Kita bangga. Siapa lagi yang bukan kita mendidik di dunia ini adalah orang yang sujud. Karena perintah Allah kepada hamba-Nya illa liya'budu. Sujud itu sebenarnya adalah puncaknya ibadah. Makanya ketika kalau ada iblis, ada setan melihat manusia yang sujud, maka mereka berdiri lari, ya, tidak karuan. Ya, yang kemarin saya sampaikan, siapa orang yang tidak disukai oleh iblis? Di antaranya yang jelas yang pertama adalah Nabi Muhammad. Yang dua pengikutnya yang selalu sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah, ya sujud di masjid, ya sujud di musola, ya. Arti sujud itu luas. Ketika kita beribadah disandarkan kepada Allah, Bismillah, aku nyari nafkah untuk istri, untuk anakku, untuk bersedekah, itu sujud, Pak. Karena peruntukan hanya karena Allah. Itulah orang-orang yang dianggap sujud. Maka kalau kita punya anak dan
yang mau sujud kepada Allah, kita bersyukur. Masih ada orang-orang yang mau meneruskan ajaran tauhid untuk berbukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita harus bersyukur. Yang berikutnya yaitu orang-orang yang mau menyebarkan ajaran Islam tanpa ingin memperoleh keuntungan sedikitpun, yang dia sampaikan hanya karena Allah. Mau populer, mau nggak populer, yang jelas ini tugas. Itu juga mereka itu ketakutan, ya, jadi mereka takut. Begitu juga orang yang sholat, maka iblis pun takut. Ketika kita baca Quran, iblis juga takut. Ketika orang itu haji, ya berangkat haji, maka iblis pun menjadi gila. Nah, itulah hal-hal yang menjadikan sebangsa iblis itu ketakutan kepada kita sebangsa manusia. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, kita teruskan. Walillahi mulku samawati wal ardh wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idzin yahsabul mubtilun. Walillahi dan bagi Allah mulku samawati, kekuasaan Allah, wal ardh dan bumi. Yawma taqumu as-sa'ah, ketika hari dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Yauma idzin yahsurul mubtilun, pada hari itu orang-orang yang suka berbuat batil itu rugi. Ya, jadi orang-orang yang berbuat batil itu rugi. Wa tara kulla ummatin jadiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Wa tara kulla ummatin jasiyah, semua manusia itu bersujud, semua manusia itu berlutut. Kullu ummatin, semua kelompok, semua umat Tuhan itu dipanggil ila kitabiha, yaitu pada kitabnya. Al-yawma tujzauna, pada hari inilah dibalas, ya, ma kuntum ta'malun, selagi kamu ketika di dunia itu kamu berbuat. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna, illa kitab kita, yantiqu 'alaikum bil haqq, dia itu berbicara atas kamu dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Ya, jadi dia mengucapkan inna kunna nastansikh, dan kamilah yang menulis. Ya, kita tahu bahwa kita itu di situ ada raqib dan atid. Ya, raqib mencatat kebaikan, atid mencatat keburukan. Tidak bisa luput. Ma kuntum ta'malun, selagi kalian itu kamu berbuat ketika berada di dunia. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam beberapa tafsir, tidak hanya manusia biasa yang bertekuk lutut, Nabi Ibrahim pun bertekuk lutut. Ya Allah, ya Rabbi, aku juga banyak dosanya, ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim sendiri itu bertekuk lutut. Nabi Sulaiman juga demikian. Ya, Nabi Sulaiman bertekuk lutut. Dia adalah orang yang kaya di dunia, kaya raya. Karena kaya rayanya, dia itu minta izin kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku sekali untuk memberikan makan makhlukmu. Kata Allah tidak mampu. Memaksa dia, ya Allah, aku pengen tahu kekuasaanmu, ya Allah. Dan dia kaya raya, maka dia pun persiapkan makanan yang begitu banyak. Ya, kaya rayanya Nabi itu nggak kayak kita, Pak. Sebangsa manusia, sebangsa makhluk halus, jin itu juga takluk di hadapan Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman kita menghadapi Bilqis? Ya,
Ketika itu Nabi Sulaiman itu merasakan bagaimana kita bisa menyapa Bilqis yang kaya raya. Maka disitulah Nabi Sulaiman itu menyuruh kepada anak buahnya sebangsa jin untuk melihat, oh ternyata istananya seperti itu, megah. Ya karena kerajaan-kerajaan beda ya. Kalau kerajaan orang-orang Muslim, orang Islam itu berbeda. Di sana tujuannya untuk Nabi. Karena seperti itu, buat bangunan yang seperti kerajaan perang dari apa itu Bilqis. Dari situ lagi bangun yang megah, yang seperti bangunan apa itu istana yang ada di Bilqis. Nah ini, jadi itulah kekuasaannya itu seperti itu. Sudah diizinkan, maka Allah panggil Henon. Hari ini kamu tidak saya kasih makan. Tuh digerakkan, sudah disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Muncul ikan non, langsung dimakan semua. Nabi Sulaiman berkata, ya Allah, ini makhluk gede banget. Bagaimana persediaan untuk dia itu? Bagaimana persediaan untuk Nun yang semuanya itu dimakan untuk yang belum untuk yang lain? Nah itulah Nabi Sulaiman itu seperti itu. Nabi Isa pun demikian, bertukuk-tukuk di hadapan Allah, ya Allah, ya Rabbi, gitu, seperti itu. Nah ini, ya jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa makhluk Allah yang merupakan teman iblis. Kalau kemarin ada makhluk Allah yang merupakan musuh iblis. Sekarang siapa mereka yang dimaksud teman-teman iblis? Yang pertama yaitu jadi penguasa yang tidak adil. Penguasa itu artinya luas banyak. Orang yang dikasih kewenangan oleh keluarga itu kekuasaan. Orang yang dikasih kewenangan secara struktural itu kekuasaan. Kekuasaan itu banyak sekali bentuknya. Ya sudahlah, kita gampangannya begini. Kalau di keluarga itu biasanya ini yang sering terjadi, bentrokan, perebutan harta, itu harta waris. Nah ini yang sering terjadi dan membunuh. Ya, yaitu karena ada yang tidak adil, dianggap tidak adil. Menuntut keadilan, maka terjadilah membunuh. Jadi inilah keadaan yang ada. Ini kalau kita lihat juga, kalau ada hakim dengan orang yang dihakimi kok ketawa-ketawa, itu berarti nggak benar itu. Ya, jadi kalau ada hakim dengan orang yang dihakimi kok ketawa-ketawa, itu nggak benar. Ada sesuatu yang ganjil. Ya, jadi pasti kalau orang yang ada di vonis itu ada yang merasa dirugikan. Orang yang menentukan karena dia biasanya adalah orang yang merujuk kepada aturan dan demi keadilan. Biasanya seperti itu. Jadi yang pertama yaitu penguasa yang tidak adil. Jadi penguasa yang tidak adil itu imbasnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi umat yang lebih banyak. Semakin tinggi dia diberikan wewenang, maka semakin tinggi juga apa itu asalnya, bekasnya untuk umat. Nah ini, ya jangan kita itu bersenang-senang ketika memperoleh layanannya saja kalau jadi penguasa. Jangan senang-senang ketika hanya memperoleh di sana ada sesuatu yang dibolehkan untuk digunakan. Ya, ada yang boleh digunakan tanpa memperoleh izin. Jangan seperti itu. Ya, jadi di samping ada kesenangan, di sana ada tanggung jawab, dan tanggung jawabnya itu lebih berat. Yang berikutnya yaitu orang yang kaya sombong. Ya, ini kalau dia itu bilangnya, kalau orang kaya sombong wajar. Kalau orang miskin sombong apa
Diingatkan untuk berbuat baik, bilangnya urusan kamu aja lah, nggak mau. Merasa dirinya pintar, itu juga sombong. Ya, jadi orang yang merasa dirinya pintar itu juga sombong. Hati-hati. Jadi sombong itu banyak bentuknya, banyak macamnya. Ya, makanya kesombongan itu harus dijauhkan. Ya, di pernyataan kata-kata kadang-kadang kalimat itu sebenarnya hanya untuk dirinya, yang kadang-kadang ketika mengambil pernyataan itu menjadikan orang lain tersinggung. Nah, itu juga hati-hati. Ya, walaupun sesungguhnya dia tidak ada niatan untuk berbuat sombong, tetapi kadang-kadang tersirat. Nah, itu. Ya, jadi orang yang sombong itu, orang yang kaya sombong itu juga termasuk sebagai temannya iblis. Yang ketiga yaitu pedagang yang curang. Saya nggak tahu cara menghilangkan timbangan-timbangan yang diganjal itu gimana ya. Coba deh kalau pasar, semua timbangan itu nggak ada timbangan yang kelihatan sejajar, itu nggak ada. Semuanya itu kalau tiga untuk nimbang pasti tumpuk salah satunya agar kelihatan bahwa itu adalah memang turun karena ada yang nimbang. Nah, itulah timbangan-timbangan yang ada. Nah, di pasar-pasar saya perhatikan nggak ada yang kelihatan, nggak ada yang numpangi, nggak ada beban yang terus kelihatan sejajar. Itu nggak ada. Semuanya tinggi salah satunya. Itu menunjukkan, menutupi bahwa di sana itu ada yang dikasih pemberat. Ya, nah itulah orang-orang pedagang yang curang itu juga termasuk temannya sebangsa jin, sebangsa iblis. Orang yang suka mabuk, ya, ini juga orang yang suka mabuk. Nanti kalau kita lihat salah satunya orang yang suka mabuk ini, kalau dalam bulan Ramadan mabuk terus, itu tandanya ahli neraka. Ya, kalau ada orang bulan puasa kampung muslim kok mabok-mabokan terus, itu termasuk ahli neraka. Yang berikutnya tukang fitnah. Tukang fitnah di zaman sekarang banyak banget. Di medsos banyak. Dengan merendahkan orang-orang yang jujur, merendahkan orang-orang pintar, merendahkan orang-orang yang amanah, menuduh orang amanah yang korup yang sebenarnya tidak. Nah, itu ya buzzer gitu ya. Orang yang demi mendukung seseorang terus menghinakan orang lain, itu fitnah kerjaannya. Yang berikutnya yaitu orang yang menjalani hubungan suami istri yang tidak halal, itu juga termasuk kesukaan sebangsa iblis. Yang berikutnya yaitu orang yang makan harta anak yatim. Ini mohon maaf ya, kalau ada orang meninggal terus ada anak yatim, terus umpamanya yaitu menyuguhi makanan, sebaiknya nggak usah kalau belum dibagikan. Karena kalau kita itu bertakziah, terus kebetulan kita disuguhi macam-macam, terus harta itu kan masih harta baru-baru. Katakan ada anak yang belum balik, kalau perempuan masih 9 tahun, kalau laki-laki di bawah 15 tahun, kita nggak usah makan apa, ya nggak usah makan, ya datang aja. Kalau mau tahlilan aja, nggak usah memberikan snack, nggak usah memberikan apa-apa. Khawatir kalau itu memakan bagian anak yatim. Ya saya yakin itu termasuk makan, karena harta itu belum dibagi. Nah, ini memakan harta anak yatim, kita juga termasuk kalau kita makan harta anak yatim itu temannya iblis. Karena apa? Karena di dalamnya itu akan membakar kita. Ya, kalau kita itu makan harta anak yatim. Ya, jadi ya kalau ada orang yang meninggal, terus di situ ada anaknya yang masih di bawah umur, kita sebaiknya nggak usah itu makan. Mau
bersedekah itu dianjurkan ya Pak ya, dianjurkan. Cuma para wali di Indonesia itu kalau orang sengaja tiba-tiba yuk makan-makan kayaknya nggak luwes gitu, nggak luwes. Makanya di Indonesia itu dengan mengadakan tahlilan, selamatan, mentraktir makan. Nah itulah caranya para wali mengajak bagaimana kita itu mentraktir orang lain gitu. Ya kalau umpamanya terbiasa, umpamanya teman lama nggak ketemu terus, ayo kita makan-makan yuk, saya bayarin. Nah kalau itu memang itu yang diberitakan. Tapi kalau kita tiba-tiba, yuk tetangga makan yuk, kayaknya nggak enak ya. Acara apa ya? Kira-kira seperti itu. Makanya para wali itu mengadakan cara mengundang secara luas, yaitu dengan tahlilan, dengan mendoakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal, anak-anak kita yang sedang belajar doakan. Ya, jadi orang-orang yang kita doakan agar kita itu cari nafkahnya dengan halal, dengan mudah. Nah itu memang diberitakan. Nah orang-orang yang dipanggil itulah sebagai wasilah, sebagai cara metode ya media itu yuk bapak-bapak makan, yuk bapak-bapak ini selesai aku minta returnya ya, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, kedatangan bapak, perbuatan baik bapak sebagai wasilah media. Aku meminta doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ada kuburnya diringankan. Mudah-mudahan digantikan dengan amal soleh bapak-bapak. Ya, dan inilah doanya seperti itu. Jadi tidak ada lain, kita hanya mendoakan, ringankan beban mereka, ringankan beban mereka. Diajar untuk saling mendoakan, memanjatkan doa. Nah itulah dalam ajaran Islam itu seperti itu. Yang berikutnya yaitu menyepelekan sholat. Ini orang yang suka menyepelekan sholat ini juga termasuk temannya iblis. Sudah tahu as-sholatu khairun minan naum. Kayak wala, tahu jadi bangke. Jangan seperti itu. Jadi ketika kita di pembahasan sholat, kalau kita sibuk ingat juga, insya Allah ya saya akan laksanakan. Umpamanya yang lagi sibuk mengerjakan pekerjaan, terus hayya 'alas shalah, ya saya akan sholat, saya kerjakan sholat seperti itu. Jadi tetap walaupun kita dalam perjalanan sedang wajib gitu ya, kebetulan barusan bawa, ya saya akan sholat. Hatinya tanamkan, ya saya akan sholat. Ya jangan sampai kita itu baru sholat zuhur, udah dikumandangkan sholat asar tadi. Jangan seperti itu ya. Jadi sholat berdua nanti jatuh ya, jatuh nomor 1. Repot kan kalau seperti itu. Ya, jadi itu yang jadi kesukaan sebangsa iblis. Yang ke-9 yaitu tidak mau mengeluarkan zakat. Orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Ini juga termasuk temannya sebangsa iblis. Terus ada lagi yang terakhir, tulul amal. Jadi orang yang panjang angan-angan, mengandai-andai gitu ya. Orang yang mengandai-andai itu termasuk temannya iblis. Andaikan saya dapat pinjaman ojol, tahunya ketika ditagih terus-terusan stres bunuh diri. Jangan ya. Ini yang paling banyak ternyata pinjaman itu ojol Jawa Barat. Ya Allah, judi juga Jawa Barat, masya Allah. Jadi provinsi yang paling banyak perjudian itu Jawa Barat. Terus ojol juga Jawa Barat. Ya pengennya jalan pintas. Nah itulah yang ada ya. Jadi itulah sebangsa iblis itu suka dengan perbuatan-perbuatan itu. Ya, jadi semua apalagi kita ketika dikumandangkan hari kiamat malah Nabi pun
dan berbuat baik, wa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, maka dia akan dimasukkan oleh Allah di dalam apa? Nanti dalam surga. Ya karena apa? Karena rahmatnya. Nggak ada yang banyak orang yang berbuat kebaikan terus kita itu menyatakan bahwa kita itu masuk surga karena perbuatan kita itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan kemuliaan Allah. Makanya kita memperoleh surga dinyatakan oleh Allah bukan karena perbuatan kita, tapi karena rahmat Allah. Ya makanya kita tanamkan, kita berbuat, kita beribadah, janganlah kita nanti setelah ibadah lagi mana surganya Allah, jangan seperti itu, agak sopan itu orang itu. Jadi tetap kita ingin memperoleh ridho Allah, ya ingin memperoleh ridho Allah. Kita ta'allum seperti ini, pagi-pagi kita sudah melangkahkan kaki kita masjid. Ta'allum, alhamdulillah bisa melaksanakan ta'allum karena ridho-Mu ya Allah, karena pemberian-Mu ya Allah. Kalau bukan karena pemberian-Mu ya Allah, mungkin orang-orang yang sehat itu datang ke masjid. Nah, karena pemberian hidayah dari-Mu, aku bisa melangkahkan ke masjid. Tidak lain karena-Mu ya Allah. Kalau sudah seperti itu, apa yang disombongkan? Bisa belajar, bawa Quran, menteteh, ya karena kita Allah. Jadi merunduk. Orang yang beribadah karena Allah itu akan merunduk, bertambah merunduk, bertambah merunduk. Nanti tersembih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sesama kita, assalamualaikum, senyum, setidaknya mau kemana, dari mana. Nah itu seperti itu. Jadi itu menunjukkan ketawaduannya. Ya, kalau orang yang sombong kan punya muka satu dibuang ya Pak ya. Orang sombong kan itu. Nanti kalau terhadap kumpulan yang dianggap orang-orang gede, cari muka. Nah, bukan kameramen ya, bukan kameramen. Ya cari muka tidak kameramen, wartawan. Bukan, itu orang-orang yang menjilat ya, itu cari muka. Dzalika huwal fawzul mubin. Itulah keuntungan yang nyata. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, afalam takun ayati tusla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Afalam takun ayati tusla alaikum, tidakkah ayat-ayat itu sudah dibacakan atas kalian? Ya, fastakbartum, maka kalian sombong, wa kuntum qauman mujrimin, dan keberadaanmu adalah orang-orang yang banyak dosanya. Dan itulah orang-orang kafir. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia tutup telinga, dia tidak mau mendengarkan, dia abaikan, dia biarkan. Kadang-kadang mohon apa yang ada orang yang lari-lari di sekitar sini pacaran mondar-mandir itu kadang-kadang mereka itu ngomong, Ustaz saya juga dengerin, di mana kamu sambil lari? Saya tes juga Pak, saya tanya apa yang saya sampaikan. Benar. Ada di antara mereka itu yang sengaja lari-lari terus bolak-balik mendengarkan, ada. Ya itulah tata caranya orang ibadah macam-macam ya Pak ya, macam-macam. Nah ini, jadi kalau orang kafir itu ketika dibacakan ayat suci Al-Quran maka dia sombong. Wah itu mah buatan Muhammad, itu mah sihir, itu mah dongeng, itu mah macam-macam. Kalau orang-orang kafir yang tidak memperoleh hidayah, itu kan bilangnya ayat Al-Quran itu dongeng, cerita zaman dahulu itu kan sihir dan sebagainya. Tetapi kalau orang yang memperoleh hidayah Allah, dia itu membaca Al-Quran, membaca hadis itu ya, yang memberitakan tentang jagat raya. Itu ketika dikonfirmasikan Pak, ternyata benar itu. Banyak di antara mereka orang-orang yang menjadi mu'allam itu memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, dia buktikan. Ya karena dia kaya, maka dia buktikan di mana ada api yang menyala di atas air. Oh ternyata benar ada. Terus hadis juga demikian. Ketika dia itu sebagai ahli medis, kenapa ketika orang itu harus ketika makan
harus ketika orang makan itu harus dipegang dengan tangan, dikunyah dan sebagainya. Oh, ternyata disitulah menurut medis memang harus seperti itu. Cara minum dengan duduk. Nah itulah memang yang diajarkan oleh ajaran Allah, ajaran yang benar. Nah itulah kalau orang memperoleh hidayah. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Wa idza qila dan ketika dikatakan inna wa'dallahi haqqun, bahwa janji Allah itu nyata, was-sa'atu la rayba, dan hari kiamat tidak perlu kita ragukan di dalamnya. Qultum ma nadri, maka kamu menyatakan aku tidak ngerti as-sa'ah, apa itu hari kiamat. Inna dzunnu, kami hanya menduga, illa dzanna, bahwa itu hanyalah prasangka-prasangka. Wa ma nahnu bimustayqinin, dan kami orang-orang yang tidak percaya. Nah inilah kalau orang-orang yang tidak percaya ketika adanya hari kiamat itu dia bingung apa ini. Dan ketika hari kiamat itu kebanyakan yang menyaksikan adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang beriman itu sedikit sekali. Kebanyakan orang-orang yang menyaksikan hari kiamat itu adalah orang-orang yang penjahat-penjahat, ya kan? Kalau ketika hari kiamat itu kan di sana orang itu yang kuat itu yang menang. Ya kalau zaman sekarang juga sebenarnya sudah banyak ya tanda-tanda kiamat. Hakim yang zalim itu ya termasuk menunjukkan aku yang kuasa, kamu yang dihakimi, udah nurut aja. Nah itu juga termasuk menunjukkan bahwa yang kuasa itu yang kuasa itulah yang berjaya. Ya, jadi kenapa? Karena hari kiamat itu artisnya penjahat, karena mereka itu kayak di hutan belantara. Jadi yang kayak harimau itu yang berkuasa, orang-orang yang lemah itu tidak ada apa-apanya. Wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa badal, dan nyata lahum bagi mereka sayyi'atu yaitu perbuatan-perbuatan buruk. Ma'amilu, apa-apa yang telah mereka perbuat. Wahakok, dan dia akan meliputi, melingkari bihim dengan mereka, maka bihi yastahzi'un, ketika mereka itu di dunianya itu menertawakan. Ya, jadi orang-orang yang suka menertawakan ayat-ayat suci Al-Quran, menertawakan orang-orang yang suka pergi pengajian, nah mereka itulah akan diikuti dengan kejahatan. Wa qila al-yawma nansakum wa ma nasitum liqa'a yawmikum hadha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Wa qila al-yawm, dinyatakan hari ini kamu saya lupakan, kama nasitum yawmikum hadha, ya seperti kamu melupakan yang sudah dinyatakan nanti ada hari kiamat, nanti ada hari pembalasan, nanti ada hari pembangkitan. Kenyataannya kamu itu mengabaikan, maka saya lupakan. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kalian ada neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada bagi kalian itu penolong. Jadi orang-orang kafir ketika di hari kiamat itu bingung, ini apa gitu. Nah ketika mereka itu juga dalam kubur, itu juga dalam kebingungan, yang ada yang ada. Ketika dia dibangkitkan demikian, ini apa gitu. Ya, jadi salah serba kebingungan yang sebenarnya dia itu dilupakan oleh Allah. Orang-orang yang jelas ya, kalau orang-orang umat Muhammad itu ada pembeda. Nabi Muhammad menyatakan umatku nanti akan saya panggil dan aku ajar. Kata sahabat, bagaimana ya Rasul, umatmu banyak, setelah kematian kita maka umatmu masih banyak yang mengikutimu. Bagaimana cirinya? Wudu, ya wudu,
menjadi apa itu pencerah. Makanya Pak, kalau kita lihat orang-orang alim, orang yang berilmu dan ibadahnya benar Pak, itu yang dari kecil itu orang tuanya itu memerintah, wudhu nah jangan tinggalkan wudhu makanya dia cerah itu hatinya itu memang dekat dengan Allah, pikirannya cerdas. Kalau orang itu sering dibasuh dengan air wudhu, coba deh nanti kalau kita punya cucu, kalau punya anak ya, terus benar-benar sudah dari umur apa itu balita belajar dengan wudhu, jangan tinggal wudhu ya anaknya, insya Allah akan berbeda dengan yang lain. Dia akan menjadi pencerah bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah inilah ya banyak orang alim-alim itu yang kadang-kadang kita ngiri gitu ya. Ya Allah kok bisa ya dia itu bisa mempertahankan wudhunya dan sebagainya. Jadi nanti di hari akhir, di hari pembangkitan, cirinya yaitu sinar yang ada pada mukanya. Makanya wudhunya ya Pak ya, wudhunya disempurnakan ya Pak ya, agar sah. Jangan kita itu wudhu asal wudhu, jangan. Ada orang ya, bercapat gitu ya, dan dia itu wudhu sikutnya turnanya sampai apa itu menutup, itu bagaimana nyiram sikutnya gitu ya. Nah itu bukan kasihan ya, kasihan yang seperti itu. Nah mereka akan dilupakan oleh Allah. Kita memperoleh menikmati karena Allah dengan kita. Oh ini si Fulan yang suka ke masjid. Oh ini si Ahmad. Oh ini si Tariq, ini dan sebagainya. Nah itu ya, jadi Allah kita. Dzalikum bi annakum tawakkum ayatillahi huzwa. Yang seperti itu semua karena kalian mengambil ayat Al-Quran itu untuk main-main, untuk olok-olok. Ini sering disampaikan, jangan kita memperbaiki ayat Al-Quran sedikit pun nggak boleh untuk permainan. Mohon maaf itu ya, ada orang yang ya ini tidak baik itu ya, janganlah kita ikut-ikutan permainan ayat banyak. Ada orang baca Bismillah ditambah lagi Bismillah, ya Allah bilang begitu. Ada yang seperti itu. Saya bertanya orang beragama Islam sudah kok ngomongin itu gitu. Berkata Bismillah ditambah yang lain. Nah itu yang kadang-kadang seperti itu. Jangan permainan. Wa warakumul hayatud dunya, maka dia pun akan tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, jadi ya lagi-lagi kita itu untuk kepentingan bersih, untuk kepentingan takmir, untuk keramaian masjid, untuk penyempurnaan ibadah kita. Ya, walaupun kita sudah melaksanakan hajat yang cukup besar, tapi jangan lupa ya Pak ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, simpanan kurban gitu ya. Ya, ini jamaah yang menagih kurban kasih jalan teruskan ya. Nah, jangan lupa ya untuk kurban juga ya sisihkan semampu kita. Tidak besok, tidak lusa yang akan datang sampai kita itu mempunyai. Ya jadi disinilah kita itu jangan sampai tertipu dengan dunia. Wal yawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Sekarang itu sudah tidak lagi dikeluarkan. Wala hum yusta'tabun, dan mereka itu yang sebenarnya orang-orang yang tidak bertaubat ya. Tobatnya itu terlambat. Walillahil amru walillahil amru rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walillah, maka milik Allah segala puji itu yaitu puji qadim itu Allah memuji dirinya ya. Qadim li hadisin itu kepada makhluknya, kayak Allah memuji Nabi Muhammad. Ya jadi Nabi Muhammad dengan pernyataan wa inna ala khuluqin azim, bahwa pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Itu puji qadim li hadisin.
kita puji, hadis dihadisin. Ini orang alim sama orang alim itu ya Pak ya. Ini kadang-kadang ada orang alim itu ketika memuji itu tidak langsung kamu hebat, tapi dengan pernyataan kamu itu seperti orang alim anu gitu. Jadi memujinya seperti itu. Umpamanya melihat di sini ada orang yang ahli ibadah, kamu itu kayak Bilal gitu, suka membangkitkan telinga saya ketika sandalmu tergesa-gesa di aspal. Nah itu juga memberikan pujian, tapi pujiannya yaitu yang berkaitan dengan ibadah. Ya, tidak memuji dengan kehidupan duniawi kan. Wah hebatnya aku main sekarang. Wah, begitu bagi Allah. Al-Kibria, keagungan atau kesombongan itu milik Allah ya. Jadi bukan milik kita. Bisamawati wal ardh, yaitu yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah berbentuk yang benar dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal